Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam suasana Ramadan seperti ini. Insyaallah hati kita itu sukacita. Orang beriman itu kalau dikaruniai oleh Allah bisa berada di bulan Ramadan itu senangnya luar biasa. Karena orang beriman itu insya Allah akan didatangi oleh bulan Ramadan. Sabda Nabi itu kan, atakumur Ramadhanu, telah datang kepadamu bulan Ramadan, sayyidus syuhur, gustinya bulan. Famarhaban bihi wa ahlan, sambutlah dengan sukacita dan ambillah kamu bagian daripada Ramadan tersebut. Ahlan itu ya keluarga, bagian dari Ramadan itu. Ramadan datang, ata itu datang dengan membawa sesuatu yang akan diberikan. Makanya kita itu diperintah sukacita. Yang diberikan itu ya berkah, rahmat, keutamaan, keistimewaan itu. Maka patut kita bersyukur. Juga kita bersyukur karena malam ini kita sudah sekian hari mampu berpuasa di bulan Ramadan. Puasa itu berat loh Pak. Nggak makan mulai subuh sampai maghrib itu ya berat. Karena kita ini biasa makan dan di sekeliling kita itu banyak makanan. Apa mana sing doyan mangan, guys. Tambah gak kuat nih. Esok-esok biasa ngombe kopi, gak ngombe kopi. Melu sirai akhirnya mlebu nang warkop sing ditutup ngarepe gak ketok. Nah, kita diberi kekuatan, patut bersyukur. Insya Allah puasa kita ini bukan sekedar tidak makan, tidak minum, tapi ya puasa dari lago, dari rofas, qauluzur. Kata Al-Ghazali itu puasa seperti yang kita laksanakan, lalu juga puasa anggota tubuh, lalu puasa pikiran dan hati itu berkualitas. Insya Allah kita itu seperti itu puasanya dan dikaruniai oleh Allah kemampuan. Jadi kita puasa ini serius. Ya Ramadan itu juga serius kita itu. Tidak ikut-ikutan, enggak. Memang ya kita ya, bersemangat, harus berjuang, tekun, sabar, meskipun kayak beban itu. Bagaimana tidak seharian bekerja panjenengan capek, gak mangan malek. Begitu maghrib, minumnya masya Allah, air putih diminum, teh diminum, es degan diminum, es dawet diminum, ngono sih ditambah kopi loh ya mana. Mari ngembang dode-dode, itu dibagi kurmon teh, mari ngono mangan juga bungkusan teh loro maneh masya Allah. Begitu sholat tarawih, anggap baik. Tapi itu sabar itu Pak, itu berjuang itu. Masa aku setengah melek setengah ngantuk, tetap
tetap teko. Alhamdulillah, itu patut kita syukuri. Para jamaah, Allah berfirman di dalam surat 58 Al-Mujadilah ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam taro annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika au aktsara illa huwa ma'ahum aina makanu thumma yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamati innallaha ala kulli syai'in alim. Innallaha bikulli syai'in alim. Artinya, apa kamu tidak pernah memperhatikan bahwa Allah itu mengetahui segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi. Ma najwa min salasatin ma yakunu min najwa salasatin illah wa rabi'um. Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang melainkan di situ ada Allah yang keempat. Wala min khamsatin illa wa wala khamsatin illa wa sadisuhum. Dan tidak ada pembicaraan rahasia antara 5 orang melainkan yang keenam itu Allah ada di situ. Wala adna min dzalika wala aktsara. Tidak ada pembicaraan rahasia kurang dari 3 orang atau lebih dari 6, melainkan Allah senantiasa bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Allah akan memberitahukan segala apa yang telah dilakukan besok di hari kiamat. Allah itu atas segala sesuatu itu ngerti, ya Allah. Masyarakat muslimin, ayat ini menegaskan bahwa kita itu tidak diikuti oleh Allah, tidak diawasi oleh Allah, tidak diperhatikan oleh Allah, tidak direkam oleh Allah, tidak divideo oleh Allah. Terus kita itu divideo oleh Allah itu. Apa yang kita bicarakan tidak ada rahasia di hadapan Allah. Allah selalu bersama kita. Huwa ma'ahum aina makanu. Allah itu bersama mereka dimanapun mereka berada. Sebagai orang beriman kita harus punya perasaan seperti itu. Jadi kita ini hidup selalu disertai oleh Allah. Lebih-lebih di bulan Ramadan ditegaskan Allah itu sangat dekat dengan orang-orang yang berpuasa ini. Sampai di dalam ayat yang ayat itu termasuk rangkaian ayat puasa Al-Baqarah 186. Karena ayat puasa itu Al-Baqarah 183, 184, 185, 187, tapi ada penegasan di 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, kalau hambaku tanya tentang aku, beritahu aku itu sangat dekat dengan mereka. Allah itu dekat dengan kita. Tinggal persoalannya apakah kita ingin mendekat apa tidak. Kalau kita mendekat betul kepada Allah, insya Allah kita bisa merasakan kehadiran Allah itu. Bahwa kita ini senantiasa disertai oleh Allah, diawasi oleh Allah. Harus tumbuh itu. Dan orang puasa itu bisa mewujudkan rasa seperti itu. Karena orang puasa itu sebenarnya membangun kepekaan terhadap kehadiran Allah dalam hidup ini.
kebesaran Allah. Makanya hatinya itu sensitif. Kalau Allah disebut namanya, hatinya bergetar. Itu orang puasa itu. Orang puasa itu kan jujur ya Pak. Ada orang, nggak ada orang yang nggak mungkin dia akan berbuka, itu enggak. Nggak ada orang yang nggak berbuka. Ada orang yang nggak berbuka dia itu. Jadi sangat privat ibadah puasa itu. Bukan kalau ada orang berpuasa, kalau nggak ada minum, nggak begitu. Enggak. Tuh. Jadi hati kita itu sensitif. Itu yang oleh ilmu akhlak itu disebut dengan muraqabah. Muraqabah itu punya perasaan disertai oleh Allah. Makanya Nabi menegaskan kalau kamu ingin menjadi orang baik, ya anta baudawaha ka'annaka tarahu. Saat kamu ibadah kayak sholat itu, ya tumbuhkan di dalam perasaanmu itu seolah-olah kamu melihat Allah. Saking dekatnya itu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu nggak bisa seperti itu, yakin saja Allah itu melihat kamu. Ya, insya Allah kita semua bisa ya membangun kepekaan hati kita terhadap keagungan, kebesaran dan kehadiran Allah, sehingga di dalam hidup kita ini nanti akan senantiasa bertakbir kepada Allah, bukan bertakbir kepada selain Allah. Dan orang yang bertakbir kepada Allah itu akan tunduk, tawadhu, patuh. Itulah namanya orang bertakwa. Hidupnya itu diproses seperti itu, untuk tunduk, untuk patuh, kan hatinya peka, sensitif. Dan Ramadan itu sangat dahsyat untuk membangun seperti itu. Maka meskipun ibadah puasa itu berat, tapi dahsyat. Apa? Bisa menghadirkan rasa kita, kepekaan kita itu disertai oleh Allah. Mudah-mudahan ya, hal yang demikian ini bisa kita wujudkan. Karena memang outputnya itu nanti ya harus seperti itu. Seperti itu outputnya itu. Inputnya kita sudah orang beriman. Prosesnya ya kutiba alaikum syiyam itu. Outputnya la'allakum tattaqun. Takwa itu ya proses seperti tadi itu takwa itu. Karena takwa itu bukan batas akhir. Oh saya sudah bertakwa ya nggak perlu puasa. Oh, sudah bertakwa kok puasa, nggak seperti itu. Batas akhirnya itu ya husnul khotimah itu. Itu batas akhirnya. Nah mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan hidayah kepada kita, memberikan taufik kepada kita, memberikan maunah dan kekuatan kepada kita, sehingga kita bisa optimalisasi hadirnya Ramadan tahun ini dengan berbagai amalan ibadah, khususnya ibadah syiyam kita. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.